Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rajuansyah dari semester 4 Prodi Bahasa Indonesia. Di sini saya ingin menjelaskan tentang sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam kerapatan pemuda dan berikrar. Ikrar pertama yang berisi tentang bertumpah darah, yang satu tanah Indonesia, berbangsa, yang satu bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ikrar para pemuda ini dikenakan dengan nama Sumpah Pemuda. Di sini saya akan membahas tentang unsur yang ketiga-tiganya di atas dengan nama Sumpah Pemuda, yang dimana dari Sumpah Pemuda merupakan pernyataan tekad bahwa bangsa Indonesia merupakan bahasa persatuan bahasa Indonesia. Pada tahun 1928, itulah bahasa Indonesia dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945 karena pada saat itu Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Keputusan Kongres Bahasa Indonesia Jilid 2 tahun 1954 di Medan antara lain menyatakan bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu yang sejak zaman dahulu sudah dipergunakan berbagai bahasa perhubungan. Bahasa Melayu dipakai di mana bahasa wilayah Nusantara sebagai makin berkembang dan bertambah kukuh keberadaannya. Bahasa Melayu yang dipakai di daerah wilayah Nusantara pertumbuhannya dipengaruhi oleh corak budaya daerah. Bahasa Melayu menyerap kosakata dari berbagai bahasa, terutama dari bahasa Sanskerta, bahasa Persia, bahasa Arab, dan bahasa Eropa. Bahasa Melayu pun dalam perkembangannya muncul dalam berbagai variasi dialek. Di sini perkembangan bahasa Indonesia atau bahasa Melayu di wilayah Nusantara mempengaruhi mendorong tumbuhnya rasa persaudaraan dan persatuan bangsa Indonesia. Komunikasi antara perkumpulan yang bangkit pada masa itu menggunakan bahasa Melayu. Para pemuda Indonesia yang bergabung dalam perkumpulan pergerakan secara sadar meningkatkan bahasa Melayu tersebut secara yang menjadi bahasa persatuan untuk seluruh bangsa Indonesia. Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, kebangkitan nasional telah mendorong perkembangan bahasa Indonesia dengan pesat. Peran kegiatan politik, perdagangan, persurat kabar dalam majalah sangat besar dalam memodernkan bahasa Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 telah mengukuhkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia secara konstitusional sebagai bahasa negara Indonesia. Kini bahasa Indonesia telah dipakai oleh berbagai lapisan masyarakat Indonesia, baik di tingkat pusat maupun daerah, bahkan sampai ke internasional telah menjadi bahasa pemersatuan bahasa, yang dimana-mana bahasa Melayu memiliki berbagai macam budaya di daerah Indonesia. Di Republik Indonesia ini ialah yang mempersatukan bahasa-bahasa tersebut ialah bahasa Indonesia. Dari berbagai sudut pandang, yang terutama dari sudut pandang linguistik, bahasa Indonesia adalah suatu
bahasa dari banyak varietas bahasa Melayu. Dari dasar yang dipakai sebagai dasar bahasa Indonesia baku adalah bahasa Melayu tinggi, yaitu bahasa Riau. Dalam perkembangannya, ia mengalami perubahan akibat penggunaannya sebagai bahasa kerja di lingkungan administrasi kolonial dan berbagai lingkungan. Proses pembakuannya sejak awal abad ke-20. Penamaan bahasa Indonesia diawali sejak dicangangkannya Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 untuk menghindari kesan implementasi bahasa. Apabila nama bahasa Melayu tetap digunakan, proses ini menyebabkan perbedaan bahasa Indonesia saat ini dari variasi bahasa Melayu yang digunakan di Riau maupun Semenanjung Malaya. Hingga saat ini, bahasa Indonesia merupakan bahasa hidup yang dimana terus menghasilkan kata-kata baru baik melalui penciptaan maupun penyerapan dari bahasa daerah dan bahasa asing. Meskipun dipahami dalam tuturkan oleh lebih dari 90% warga Indonesia, bahasa Indonesia bukanlah bahasa ibu. Ingat, bahasa Indonesia bukanlah bahasa ibu, yang dimana bahasa Indonesia bukanlah bahasa ibu bagi kebanyakan penuturannya. Sebagian besar warga Indonesia menggunakan salah satu dari 748 bahasa yang ada di Indonesia sebagai bahasa ibu. Nah, sekarang ini kita melihat istilah bahasa Indonesia paling umum dikaitkan dengan bahasa baku yang digunakan dalam situasi formal. Yang ragam bahasa baku tersebut berhubungan dengan dialogsik dengan bentuk-bentuk bahasa Melayu yang digunakan sebagai peranti komunikasi sehari-hari. Nah, di sini arti dari bahasa ibu itu ialah atau bahasa Melayu dapat diartikan penuturan bahasa Indonesia kerap kali menggunakan versi sehari-hari. Ingat, kerap kali digunakan dengan versi sehari-hari dan atau mencampurkannya dengan dialek Melayu lainnya atau bahasa ibu. Meskipun demikian, bahasa Indonesia digunakan sangat luas dari perguruan-guruan di media sosial, sastra, perangkat lunak, surat suara, surat kabar, maupun surat resmi berfungsi sebagai forum publik lainnya. Nah, mungkin ini saja sekilas dari saya tentang penjelasan sejarah bahasa Indonesia. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya juga dalam posisi belajar. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.